Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semua harapan saya kita semua dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, tetap fokus kepada Tuhan Yesus, Imam besar dan Rasul kita. Pandangan kita perlu arahkan kepada rencananya. Dan hari ini kita masih membaca Alkitab kita dari 2 Samuel, pasal 14, ayat 1 sampai pasal 15, ayat 22. Dan Yohanes pasal 18, ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Dan kita masih juga membaca Mazmur pasal 119 ayat 96 sampai ayat 112. Amsal kita baca dari pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita masih terus belajar mengapa firman Tuhan tidak bisa mengubah hidup kita. Padahal firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah kita. Dan kita sudah belajar bahwa ada jenis-jenis tanah model hati manusia yang diumpamakan oleh Yesus seperti tanah di tepi jalan, tanah yang berbatu. Dan hari ini kita sedang belajar tentang jenis tanah yang ketiga, yaitu benih yang ditaburkan lalu tercekik dengan semak duri. Ini menarik sekali. Kalau kita ulang kembali baca Matius 13 ayat 22, yang ditabur di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman, namun karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman sehingga dia tidak berbuah. Nah, saudara lihat, dia menggunakan kata mencekik. Jadi kalau kita dicekik berarti perlahan-lahan pernafasan kita itu tidak lancar. Kalau orang tidak bernafas, dia akan mengalami kematian. Dan dunia, hal-hal keindahan dunia ini digunakan mencekik, menghimpit. Sehingga kita tidak bisa bebas bergerak. Kita tidak bisa bebas bernafas. Jadi hati kita kalau penuh dengan perkara dunia, hati kita kalau penuh dengan kekhawatiran, itu menghimpit firman yang ada di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan tidak bisa leluasa bertumbuh. Karena itu kita harus membuang, membereskan model tanah yang dipenuhi semak duri ini. Kita perlu memiliki tanah hati yang baik, karena hati manusia itu disebut penipu. Hati kita bisa membatu, hati kita bisa tegar, sesat. Itu yang menyebabkan orang Israel tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Karena itu kita perlu bagaimana menggemburkan tanah hati kita yang penuh dengan semak duri. Dan itu kalau duri itu biasanya melukai. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, memiliki firman tapi dihimpit oleh duri-duri, sehingga saudara bisa melukai banyak orang dalam hidup kekristenan kita. Kita perlu menyelidiki. Nah, di sini dikatakan terhimpit oleh apa? Terhimpit oleh kekayaan dunia ini. Dikatakan di sini begini kan? Kekhawatiran, karena kekhawatiran dunia, khawatir tentang dunia dan tipu daya kekayaan. Jadi terhimpit oleh kekhawatiran akan dunia ini, apa yang mau kita makan, kita minum. Ya, jadi ada banyak orang khawatir. Yesus berkata jangan kamu khawatir tentang apapun. Apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, dia pasti pelihara kita. Jadi kekhawatiran itu adalah lawan dari iman, lawan dari kepercayaan. Dan ini bisa menghimpit firman. Orang-orang seperti ini dia khawatir tentang masa depannya. Dia hidup di masa lalu, bahkan hidupnya di masa depan, bukan di masa kini. Hidupnya penuh dengan ambisi, pencapaian. Dia berpikir dunia ini bisa membuat hidupnya lebih baik. Padahal dunia ini sedang menuju apa? Kehancuran. Sedang menuju kerusakan. Makanya jangan ada cinta dunia ini, karena kasih Bapa nggak mungkin ada dalam hidup kita. Dan dunia ini kenapa kita nggak boleh cintai, nggak perlu kita pusingkin, khawatirin, karena dia akan sedang menuju pada kebinasan. Karenanya Tuhan berkata, kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 25-34, jangan khawatir tentang apapun, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi kita nggak usah berambisi sampai pikiran kita, waktu kita habis untuk hal-hal lahiriah, mengejar yang tidak ada gunanya sama sekali. Jadi kita harus melihat kekekalan itu, mencari kebenaran dan kerajaannya. Dan hal ini kita perlu masuk dalam konsep-konsep Tuhan.
Kita yang penting saudara bertanggung jawab dengan hidup kita. Ada yang kita lakukan, asal ada makanan minuman cukup. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi banyak orang menghabiskan waktu bukan membangun rohnya. Bagaimana mentalnya, jiwanya, pikiran, perasaannya dibangun di atas Alkitab, di atas firman Tuhan, di atas kebenaran. Ya, tapi orang kan enggak, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran akan dunia ini. Ya, kita perlu menyiapkan hidup kita dengan benar. Kita perlu menyiapkan kekekalan hidup kita, bukan hanya hidup di sekarang ini. Yesus berkata, jangan kamu bekerja hanya untuk makanan yang fana. Ya, tapi kita mulai bekerja untuk makanan yang tidak fana, sehingga ketika kita mati, ketika maut menjemput kita nggak perlu ketakutan karena kita siap. Karena kematian itu pasti. Jadi jangan hanya mempersiapkan masa depan kita untuk kehidupan lahiriah yang cuma 70 tahun. Paling kuat 80 kata Musa. Setelah itu apa? Mati. Kita boleh saja, tapi jangan pernah kita lupa mempersiapkan kekekalan hidup kita. Dari kekal sampai kekal. Ya, sesuatu yang memang perlu bersifat kekal ini yang harusnya kita bangun. Ya, ini perlu kita lakukan. Jadi kita jangan sampai yang kedua, duri-duri itu bicara tentang kekhawatiran, tipu daya akan kekayaan. Sehingga kita terjerat, terhimpit oleh keinginan-keinginan. Ya, saudara, kita kaya apapun ya, kita pakai pakaian satu, makan juga paling cuma sehari 3 kali. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya kekayaan. Jadi orang-orang ini berpikir uang, kekayaan dapat membuat damai, bisa mengatasi masalah, dapat memberi solusi hidupnya. Tapi ketika kita ada di ruang ICU sekarat, uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli tidur yang enak. Ya, ketika orang yang kita kasih, istri, anak, atau orang tua atau kekasih, sahabat menjelang ajal, sudah kita nggak bisa bikin apa-apa. Uang tidak dapat membeli nyawanya. Ya, karena itu kita perlu benar hidup kita. Ya, Tuhan Yesus berkata, ikatlah perjanjian dengan mamon yang tidak jujur. Itu hanya dipakai di dunia ini. Paulus berkata, jangan kita cinta akan uang. Uang akar segala kejahatan. Mereka yang ingin kaya akan mengalami penderitaan dan menyesakkan. Jadi dunia ini, kekhawatiran akan kekayaan ini ya, akan hidup tentang kekayaan ini akan menghimpit kita. Jadi harta yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Damai sejahtera kita yang sesungguhnya, sebenar-benarnya adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, saudara, ingat ya, semua yang ada di dalam dunia ini cuma keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Tuhan gak ada pada kita. Apakah saudara termasuk orang yang khawatir dan tertipu dengan kekayaan? Ya, kalau enggak, ya kita pasti jadi orang yang merdeka. Jadi ingat, jangan ikatkan, diperbudak, diperhamba oleh uang. Kekayaan dan uang yang kita miliki tidak mengikat dan menjerat kita. Tetapi uang yang kita peroleh, kita pakai hanya untuk kepentingan dan rencana Tuhan. Sesuai dengan komando Tuhan, perintah Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu kita hanya dipercayakan. Ya, pertanyaannya, apakah saudara hidup hanya dengan keinginan daging? Apakah saudara hanya mengejar uang? Ya, benih yang ditabur di tengah semak duri itu, benih yang jatuh di semak duri itu, dia memiliki potensi pertumbuhan yang baik, tapi karena keberadaannya tidak terawat, saudaraku, ya, dia luput dari perhatian. Maka ketika benih itu tumbuh, semak-semak yang baru yang diupakan duri itu menghimpit, sehingga dia tidak bisa menghasilkan buah, bahkan mati. Ya, jadi duri-duri dari semak-semak itu adalah senjata untuk menghambat tumbuh-tumbuhan. Ya, benih-benih firman Tuhan yang bisa menghentikan proses pertumbuhan dan keberbuahan kita. Ya, kita akan belajar hari-hari ke depan. Saya berdoa biar kita mulai melihat apakah hati kita dipenuhi dengan semak duri, kecintaan akan dunia dan kekhawatiran akan dunia dan tipu daya kekayaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, ada kasih karunia, ada hikmat Tuhan,
ada pembelajaran yang serius yang perlu kami pelajari untuk kami belajar percaya kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.